Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198 dari kelas manajemen C Pagi. Berdasarkan tugas manajemen pemasaran, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang membentuk positioning merek. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Vicky Hadi Siswanto, NIM 1903011148. Yang kedua ada Novia Triksi Mustafa, NIM 1903011155. Yang ketiga ada Anissa Nurfadilah, NIM 1903011191. Yang keempat ada Maulani Bella Rosiana Dewi, NIM 1903011198. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari materi kali ini. Yang pertama, membentuk positioning merek. Jadi, kami akan menjelaskan apa sih positioning merek itu, lalu tujuannya untuk apa dibentuk positioning merek, dan hasil akhir apa yang diperoleh oleh pengusaha dengan membentuk positioning merek. Yang kedua, mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning yang baik agar produk kita tidak kalah dengan produk yang baru muncul di pasaran. Yang ketiga ada strategi diferensiasi. Kami akan menjelaskan macam-macamnya dan pengertiannya. Yang keempat, strategi pemasaran yang sesuai dengan siklus hidup produk. Selanjutnya adalah positioning merek. Positioning merek adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran, yang bertujuan untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Dengan diharapkan terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan, suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Yang kedua, bagaimana sih mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning? Yang pertama adalah dengan cara kerangka referensi kompetitif. Apa sih kerangka referensi kompetitif itu? Yakni satu titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning merek. Yang kedua ada titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. Titik perbedaan merupakan atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Sedangkan titik paritas merupakan asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki sesama dengan merek lain. Yang ketiga yakni dengan menetapkan keanggotaan kategori. Merek-merek kadang-kadang diafiliasikan dengan kategori-kategori di mana mereka itu tidak menjadi anggotanya. Pendekatan ini merupakan satu cara untuk menekankan titik perbedaan merek, sehingga konsumen mengetahui keanggotaan aktual merek. Yang keempat, yakni memilih POP dan POD. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP, dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing untuk menciptakan POP kompetitif. Selain perbedaan, dua pertimbangan penting lainnya dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menggerakkannya. Yang kelima, menciptakan POP dan POD. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Strategi diferensiasi.
Strategi diferensiasi merupakan kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Ada 3 dimensi cara yang digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya. Yang pertama ada diferensiasi image atau citra, yang berarti perusahaan dapat mengukur citra yang kuat dan menarik. Yang kedua ada diferensiasi personel, yang berarti perusahaan bisa mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih. Yang ketiga ada diferensiasi saluran, yang berarti perusahaan dapat merancang cakupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Novia Triksi Mustafa, NIM 190301155. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 strategi pemasaran yang sesuai siklus hidup produk. Strategi pertama, siklus hidup produk. Yang kedua, siklus hidup gaya, mode, dan fad. Yang ketiga, strategi pemasaran dalam tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Yang keempat, strategi pemasaran dalam tahap pertumbuhan. Yang kelima, strategi pemasaran dalam tahap kedewasaan. Yang keenam, strategi pemasaran dalam tahap penurunan. Yang ketujuh, bukti konsep siklus hidup produk. Yang kedelapan, kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Dan yang kesembilan, evolusi pasar. Yang pertama, siklus hidup produk. Sebagian besar siklus hidup produk digambarkan dalam kurva Bell. Kurva ini dibagi dalam 4 tahap. Tahap pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenaan produk. Yang kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga, kedewasaan. Periode pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Yang keempat, penurunan. Penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. 2. Siklus hidup gaya, mode, dan fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Gaya muncul di bidang perumahan, pakaian, dan seni. Mode adalah gaya yang populer atau yang diterima saat ini pada bidang tertentu. Mode melalui 4 tahap. Tahap pertama perbedaan, tahap kedua emulasi, tahap ketiga mode massal, tahap keempat penurunan. Fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. 3. Strategi pemasaran dalam tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Dalam tahap ini diperlukan waktu untuk menghasilkan produk baru, mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan penerimaan konsumen, serta pertumbuhan penjualan cenderung lambat dalam tahap pengenalan. Perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan, tetapi juga berisiko dan mahal. Perusahaan dapat masuk belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi, kualitas, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Strategi pemasaran. Tahap pertumbuhan. Di tahap pertumbuhan ini ada 6 tahap, yaitu 1. Perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. 2. Perusahaan menambah model baru dan produk petarung atau flanker, misalnya produk dengan ukuran rasa dan hal lain yang berbeda yang melindungi produk utama. 3. Pengusaha memasuki segmen pasar baru. 4. Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distri baru. 5. Perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk ke iklan preferensi produk. 6. Perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya yang sensitif terhadap harga. Lima, strategi pemasaran tahap kedewasaan. Ada 3 fase dalam tahap kedewasaan ini. 1. Fase pertumbuhan. Dalam fase pertama, tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun. Tidak ada saluran distribusi baru yang harus diisi dan juga kekuatan persaingan baru juga muncul. 2. Fase kestabilan.
Pada fase kedua, penjualan mendatar pada basis per kapita karena kejenuhan pasar dan sebagian konsumen potensial telah mencoba produk dan penjualan masa depan diatur oleh pertumbuhan populasi dan permintaan penggantian. 3. Fase kedewasaan yang terkikis. Dalam fase ketiga, tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Ke-6. Strategi pemasaran tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Semuanya dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, peningkatan potongan harga, dan pengikisan laba. Ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Mereka dapat menarik diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah. Dan mereka dapat memotong anggaran promosi mereka dan menurunkan harga lebih jauh lagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah, NIM 190301191. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti konsep siklus hidup produk. Yang pertama, ketahanan konsumen baru memperlihatkan kenaikan yang khas, di mana setelahnya penjualan meningkat sekitar 45% per tahun. Yang kedua, perlambatan terjadi dengan penetrasi rata-rata 34%, jauh sebelum mayoritas rumah tangga memiliki produk baru. Yang ketiga, tahap pertumbuhan berlangsung sedikit lebih lama, dari 8 tahun dan tidak tampak memendek sepanjang tahun. Yang keempat, ada tangga-tangga informasional, artinya bahwa orang lebih cenderung mengadopsi seiring dengan berjalannya waktu jika orang lain sudah memiliki, dan tidak melakukan evaluasi produk yang seksama. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Teori PLC juga mendapat kritik. Mereka mengklaim bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup terlalu beragam untuk digeneralisasikan dan bahwa pemasar jarang dapat mengatakan pada tahap apa produk mereka berada. Kritik juga mengatakan alih-alih suatu keadaan mutlak yang pasti dialami penjualan. Pola PLC lebih merupakan hasil sengaja dari strategi pemasaran dan bahwa pemasaran yang bagus sebenarnya dapat menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Evolusi pasar, yaitu ada 4. Yang pertama, kemunculan. Asumsi perusahaan pelopor kita adalah perusahaan besar dan merancang produknya untuk pasar massal. Setelah perusahaan itu meluncurkan produk, tahap kemunculan dimulai. Yang kedua, pertumbuhan. Jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar, masuk dalam pertumbuhan pasar. Yang ketiga, ada kedewasaan. Pada akhirnya, pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama dan pasar. Memasuki tahap kedewasaan, bahwa pesaing melangkah lebih jauh dan menyerang segmen perusahaan lain, mengurangi laba semua pihak dalam prosesnya. Yang keempat, penurunan. Pada akhirnya, permintaan
untuk produk lama akan mulai menurun dan pasar akan memasuki tahap penurunan. Titik total tingkat kebutuhan masyarakat juga menurun atau teknologi baru menggantikan teknologi lama. Terima kasih.